Dah. Hai ibu-ibu dan bisnis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Kin Plus. Oh my god, ibu. Ini salah satu teman saya yang nanti juga bakalan hadir di setengah 12. Nah, sekarang Nah, sekarang kita ada di Kin dan ini adalah salah satu tempat yang instagramable banget. Pokoknya kita lihat yuk ke dalam. Ini adalah Kin Plus. Bu Kim, boleh tunggu di sana. Siap. Oke, ini warnanya. Konon katanya kenapa Pak Franky yang punyanya itu bikin nuansanya kayak gini karena terinspirasi sama Afrika kalau tidak salah. Wow, masya Allah ya, keren banget. Ini kita kalau mau posting di sini, di foto di sini atau di mata pun kayaknya keren banget deh. Oke, kita lanjut ya. Lihat suasana tempat makannya seperti ini teman-teman ya. Unik juga sih ya. Nah, coba lihat di bagian atasnya. Wow, dari semua sisi beneran deh. Kita mau di foto di mana aja cakepnya minta ampun. Oke, dan kita masuk ke sini teman-teman. Ini untuk ruangan order di sana, kitchennya. Lihat sedikit yuk. Maaf ya teman-teman ya. Oke, di sini kitchennya ya, untuk masaknya ya, barnya ya. Oh ya, oke. Nih teman-teman kayak gini nih suasananya. Ini sebenarnya lebih ke anak muda atau ibu sih? Fleksibel, keluarga bisa, yang muda-muda bisa. Kayak yang di sini ini muda banget, ibu-ibu kayak saya juga bisa. Oke, cakep banget. Pokoknya mau difoto di barnya juga kayaknya keren aja sih ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, di sini sebenarnya ada dua yang bisa kita pakai ya. Ada yang outdoor, ada juga yang indoor. Dan biasanya yang menarik adalah ruangan di sini itu kalau indoor bisa kita pakai untuk podcastan atau YouTuber. Dan ternyata murah banget loh teman-teman. Cukup dengan membeli makanan ya. Makanannya itu cukup dengan 100 ribuan kayaknya, hampir 100. Itu kita sudah bisa nge-podcast atau nge-YouTube di sini. Itu keren banget. Makanya kita harus ketemu sama ownernya. Kita gali. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata ownernya adalah memulai bisnisnya itu dari hobi. Ayo. Hai. Halo. Hai. Ini dia ownernya yang muda, kemudian diserang sama ibu-ibu. Halo, Pak Franky. Halo. Nah, ini langsung pengen lihat tempat. Saya tadi cerita bahwa di sini ada outdoor dan juga ada indoor. Ya, indoor itu cukup dengan beli makan satu aja udah bisa nge-podcast atau nge-YouTube di sini. Bayangkan kalau kita bikin ruangan kayak gini. Karena kan untuk YouTube atau podcast kalau podcast nggak kelihatan ya, tapi mungkin butuh kedap suara. Ini kayaknya bagus banget. Kayaknya lebih lebih wow gitu kan. Nah, ini adalah Pak Franky, usianya 31 tahun. Lebih muda 10 tahun daripada saya, tapi bisnisnya udah keren banget. Ini yang akan kita bahas, bagaimana sebuah hobi menjadi bisnis yang cuannya banyak. Oke, silakan. Di sini aja. Boleh. Wow, seru banget. Oke, ibu-ibu, walaupun kita mungkin usianya menjelang 50 tahun atau jelang 50 tahun, tapi semangat kita itu harus selalu bisa dibilang di booster sama anak muda. Makanya saya tuh sekarang lagi bikin program di komunitas kita nih ya, Ibu. Gimana menghadirkan anak-anak muda yang kerennya itu selangit untuk bisa dapat insight baru bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Walaupun rumahan harus punya cuan yang kantoran ya. Oke, Pak Franky, selamat siang. Ya, Bu. Apa kabar? Baik, Bu, kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi Pak, ini kita lagi live di Ibu-Ibu Doyan Bisnis dan tentu saja ibu-ibu juga punya nih. Kita kan ngomongin tentang bagaimana hobi menjadi sebuah bisnis. Tapi banyak loh hobinya itu tapi nggak ngasilin duit, malah ngabisin duit.
Nah, boleh dong cerita gimana sih Pak Franky lebih ke sightseeing ya? Betul. Jadi teman-teman, ini apa lagi nih sightseeing gitu ya? Nah, itu jadi Pak Franky itu sebenarnya yang mau kita ulas adalah hobi travelingnya, kemudian menjadi biro perjalanan yang luar biasa. Keberapa negara ya kalau nggak salah? Hampir 20 ya? Hampir, lebih. Lebih dari 20 negara. Yang sekarang rencananya saya sama Pak Franky itu mau bikin kegiatan nulis tapi ke luar negeri. Yang dekat-dekat aja dulu ya, yang dekat-dekat dulu. Nah ini bagaimana caranya sebuah hobi traveling yang biasanya ngabisin duit belanja di sana sekarang malah ngasilin duit. Ayo kita kejar. Oke, silakan. siap. Cerita dulu dong, travelnya itu apa sih, ke negara mana aja? Ibu-ibu pasti penasaran. Oke, jadi kalau sightseeing dan travel itu sebetulnya sih dia itu fokusnya ke luar negeri ya Bu ya. Jadi kita lebih outbound, di mana kita itu provide kebutuhan teman-teman yang mau ke luar negeri, dimulai dari tiket pesawat, voucher hotel, visa pengurusannya juga, sama ada terakhir itu kita yang cukup populer itu modem wifi. Jadi sekali pakai bisa dibawa dari Indonesia langsung ke sana jalan aktif gitu. Nah kalau untuk destinasinya sendiri sih sebetulnya kita bermulanya dari Jepang, tapi sekarang itu seiring berjalannya waktu udah bertambah, udah ada Amerika, Australia, UK dan lain-lain. Nah pembedanya tuh apa sih sebenarnya travel kita sama yang lain? Kalau travel kita itu lebih customize, dimana ya ibu-ibu mau kemana misalnya ke Jepang, sukanya apa nih, hobinya apa, makan, shopping. Jadi kita bisa arrange tournya itu based on apa yang ibu suka, apa yang ibu pengen gitu. Saya mau ke Amerika tapi di pantai gitu. Bisa langsung gitu ya? Bisa, jadi nanti kita fokusnya di areanya, misalnya kan pantai kan mungkin ke Florida, bisa lanjut ke East Coast juga, ada beberapa pantai juga, atau mau West Coast juga bisa. Jadi terserah apa Anda mau akan kita wujudkan. Oh oke. Tapi awal mulanya ini kan ngomongin hobi nih. Memang hobi traveling sampai punya akses ke lebih dari 20 negara itu gimana awalnya? Karena kan menembus satu negara aja mungkin tidak semudah itu. Jadi sebenarnya sih kan itu bermulanya itu dari hobi. Saya suka range kalau mau liburan. Waktu SMA sih dimulainya, misalnya contoh paling gampang ke Bali dulu, Nah kalau teman-teman mau ke Bali, saya yang arrange semua dari tiket pesawat, voucher hotel. Nah udah dari situ masuk kuliah nih, kuliah ya kita juga ada, tapi udah naik level, bisa keluar negeri, tadinya cuma dalam negeri. Nah dari situ saya sempat sekolah di China. Nah itu saya libur sama teman-teman saya ke Jepang. Nah di Jepang itu, ini kayaknya ada potensi nih untuk kita coba jual di Indonesia. Saat itu tahun 2014 itu masih belum, Jepang tuh masih belum banyak orang Indonesia yang sana. Jadi saya pikir ini bakal bisa jadi cuan ya kalau kata kita. Ya udah, akhirnya kita coba buka tahun 2015, saya balik ke Indonesia, kita coba arrange ya, tapi memang awalnya susah sih ya. Maksudnya jalan yang seperti Bu bilang, nembus satu negara itu nggak gampang, ada barriernya banyak. Paling gampang ya barrier bahasa ya. Terus kedua kan kita nggak kenal siapa-siapa di sana. Itu kita partneran sama land operator, kita nyebutnya di sana land operator itu apakah benar apa enggak kan itu juga kita belum tahu ya. Jadi kita harus cari benar-benar seleksi benar-benar semua. Nah jadi memang di situ problem utamanya itu dicari partner yang oke di situ. Nah, cari partnernya gimana itu? Itu memang sih effortnya lumayan ya Bu ya waktu itu. Mulai ya kita udah ada internet ya, dimulai dari internet, saya cari-cari, googling apa, terus ada teleponnya kita kontak. Memang sih berapa kali kita kontak banyak yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu, jadi memang terbatas gitu. Sampai satu waktu kita memang kebetulan nyari juga orang Indonesia yang di sana. Nah itu dia bantu jalan juga, kita kontak mereka. Ini kita mau ada plan nih gini. Dia itu kan tour guide, tapi kayak independent tour guide, jadi nggak terdaftar sebagai tour guide, official tour guide. Hajar aja dulu lah, kita ngobrol-ngobrol. Oke, ada jalan, ya udah kita buka. Pertamanya sih memang kita nggak langsung tawarin ke orang-orang di luar kita, karena kan siapa lu baru buka gitu kan. Jadi kita mulai dari kenalan kita, ada temen, ada saudara, family. Ternyata dari beberapa orang yang kita tawarin ada yang nyangkut juga. Nah dari situ, cuma memang kan kita deg-degan juga ya, gitu ya. Ini bisa jalan apa enggak? Tapi modal nekat sih, kalau itu sih kita modal nekat dulu, hajar dulu, cuanin jangan banyak-banyak dulu, yang penting servisnya oke.
harganya yang oke aja, kita ada cuan dulu awalnya ya secukupnya aja, ajar jalan. Tapi memang itu proses sampai dapat goal itu bisa makan waktunya hampir setengah sampai 1 tahun ya. Dari kita mulai nge-build ini tuh sampai ketemu orang yang mau coba itu segitu lamanya, karena kita proses setengah tahunnya juga sudah proses cari suppliernya juga udah cukup sulit ya. 3 bulan mungkin yang amat membantu untuk bisa melewati tantangan itu karena ini adalah hobi ya. Betul, jadi kita pun juga, saya sih personally emang saya suka gitu, jadi memang ya udah kita coba lagi pasti ada lah. Dan saya pun suka, ya saya mungkin tipikal orangnya suka ngebayangin sesuatu ya. Jadi kayak, aduh kayaknya seru nih kesini, jadi saya pun juga kayak oke, gak apa-apa, nggak jadi kesini ya coba kesini gitu. Jadi ada semangat dari dalamnya, dari hobinya sih. Ya tuh, ini banyak sekali sebenarnya ibu-ibu yang dia itu macam-macam hobinya. Pasti ibu-ibu ya hobi masak, ya ada yang hobi bikin craft kayak gini tuh, lihat Vi ya tuh. Ini kan, ini kan sebetulnya ibu-ibu tuh suka loh bikin-bikin kayak gini. Atau yang sekarang lagi rame itu adalah hobi bertanam. Nah, tapi kok kenapa ya malah ngabisin duit, bukan jadi duit gitu. Padahal sebetulnya kalau lihat dari Pak Frankie ini gitu ya, ini langsung ting muncul gitu kan. Ini dicuanin, walaupun cuannya dikit nggak apa-apa. Yang penting adalah awal. Nah ibu-ibu, ini satu insight yang bagus banget ya untuk diaplikasikan oleh ibu-ibu, bahwa sebetulnya hobi kita itu bisa menghasilkan uang asal berani. Kalau saya lihat Pak Frankie tadi, tawarin dulu deh sama temen dulu yang terdekat, tawarin dulu sama tetangga, sama siapa gitu. Dari sana kan ada peluang ya. Iya. Nah, tapi ada rasa malu nggak pertama kali menawarkan itu? Suka malu? Pasti, itu pasti malu. Saya pikir enggak. Lalu karena kan sebenarnya kita tuh ya istilahnya baru banget ya, belum pernah nerbangin orang, belum pernah kirim orang untuk ikut tur. Jadi kan kalau misalnya sampai ada sesuatu kan jadi nggak enak gitu. Saya juga kan harus pasti dulu yakin gitu. Ya cuma udahlah, ngapain kalau malu-malu doang, nggak akan maju-maju. Jadi ya udah, malu mah bisa ditutup lah, ntar kalau mereka seneng malunya juga hilang pasti ya. Oke, jadi terabas aja tuh, hajar. Kata Bos Sadino, bisnis apa yang bagus Pak sekarang? Bisnis yang dijalankan ibu-ibu ya. Jadi cuan itu sebenarnya nyusul ya, seiring dengan portofolio, seiring dengan orang kenal sama kita, kemudian seiring dengan value dari itu. Pak, yang tadi kan udah ngomong tuh, value saya itu adalah customize, on demand ya, sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Terus kemudian selain itu value-nya apa lagi tuh? Ya sebetulnya kalau saya sih sebenarnya pengen orang itu bisa enjoy satu tempat yang emang mereka itu enjoy gitu. Bukan kalau ada orang yang ikut tur kadang mereka nggak enjoy. Kenapa? Karena waktunya padat, terus juga tempat-tempatnya kan mereka belum tentu suka gitu. Jadi saya pengen orang tuh bener-bener holiday itu pulang tuh happy. Gitu. Jadi bisa merasakan apa yang saya rasakan, which is saya happy kalau pulang liburan. Karena saya sendiri bisa nentuin pengen kemana-mana, pengen makan apa yang saya pengen gitu. Kalau ikut tur kan ya udah gitu, udah jadi gitu ya. Tapi kan kalau customize, mereka dapat experience yang sesuai mereka mau gitu. Jadi saya pengen customer satisfaction-nya untuk customer saya bisa tinggi lah. Itu sih value saya. Value-nya jadi akhirnya, oh saya mau ke Amerika, pengen kesini, tinggal bilang. Saya mau ke Jepang, pengen kesini kan. Soalnya sekarang kan yang namanya YouTube atau liputan-liputan itu ada semua di sana. Dan kita suka ngiler, pengen ke situ. Ya udah tinggal liatin YouTube-nya ke Pak Frankie, ternyata bisa langsung customize kayak begitu. Minimal berapa orang tuh yang di-handle sekali terbang ke satu negara? Kalau kita sih sebenarnya dari 2 orang pun juga jalan sih, Bu. Karena memang karena kalau ini kan sistemnya customize. Customize itu kita tuh mau gini sih. Kadang orang tuh ikut tur mahal, duitnya terbatas, tapi pengen luar negeri nih. Nah, saya juga pengen bisa membuka experience buat orang-orang yang mau keluar negeri dengan dana terbatas. Nah, gimana tuh caranya? Saya sendiri dan partner saya itu kita ngidein, ya udah kita bikin tour yang memang low budget banget. Misalnya contoh Singapura, kita aturnya virtual guidance. Apa tuh virtual guidance? Virtual guidance itu misalnya ke Singapura mau ke tempat orchard apa ABCD misalnya, itu kan ada transportnya. Nah transportnya kita akalin pakai public transport.
kita guide dari sini, kita ajarin. Oke, lu misalnya jadi nggak ada yang guide langsung ke sana ya? Itu kan pasti lumayan kan, Bu. Iya. Tapi orang yang pertama kali belum pernah keluar negeri kan kayak, aduh gimana ya gue keluar negeri nggak ngerti apa-apa gitu. Nah kita bantu support dari Indonesianya, kita udah provide semua. Mulai dari kayak, nanti di sana tuh gimana sih cara pemakaian kartunya, beli kartu MRT-nya di mana, terus juga misalnya kalau misalnya mau makan di tempat murah di mana aja. Jadi kita bantu based on budget pun bisa gitu. Memang kita ada beberapa tour juga yang kita buat untuk yang low budget. Nah, jadi selain itu, low budget itu berapa? Ya, tergantung negara. Oke lah, kasih tahu low budget itu berapa? Langsung pada kepo kan ibu-ibu. Contoh. Oke, ke Singapura low budgetnya sekian, ke Malaysia sekian, kemudian yang deket-deket dulu deh. Atau yang terjauh 1-2 lah contohnya. Kalau Malaysia dan Thailand itu mungkin lebih affordable daripada Singapura. Itu bisa sama tiket ya maksimum 4 day 3 nights itu 4-5 pun bisa lah gitu. Tapi berbeda, ada yang 3 hari 2 malam, ada 4 hari 3 malam gitu. Itu oke. Kalau mau keluar negeri yang lebih jauh, Jepang bisa kita akalin satu orang dalam seminggu itu 20 juta sama tiket juga bisa gitu. Udah mas semua gitu, udah ikut semua. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih bawah lagi juga bisa. Jadi kita kan misalnya selain tadi transport diakalin, penginapan kita bisa akalin. Kalau misalnya penginapan yang nggak mau di hotel karena hotel kan pasti lebih mahal, kita bisa bantu. Bahkan Airbnb pun kita bantu. Misalnya kan sekarang Airbnb sekeluarga gitu, kita Airbnb aja lebih murah, posisinya nggak usah di hotel. Nah, kita juga bisa bantu. Itu pun juga ngaruh banget sih, Bu. Jadi kita benar-benar customize sesuai budget yang mau, kita bantu gitu. Kita sih memang intinya pengen kasih orang-orang yang belum pernah keluar negeri biar bisa experience luar negeri tanpa ada hambatan biaya gitu. Ada nggak sekarang tuh kan ada yang apa ya namanya ya, yang dia itu kesana itu bisa sampai tidur di jalan, namanya tuh backpacker. Itu juga handle kayak gitu kan, bisa, ada yang orang happy dengan begitu kan juga ada ya. Bisa juga ya. Tapi mungkin nggak tidur di jalan sih, Bu. Biasanya tidurnya kayak yang lost man ya. Gitu. Aduh sedih banget. Wah itu jadi sampah negara lain. Oh my god ya. Di kereta mungkin. Iya di kereta. Oke. Itu menarik banget loh ibu-ibu kalau kita ngomongin tentang hobi jadi bisnis, dan bisa dibilang sekarang Pak Franky itu dari mulai Jepang yang awalnya itu mulai dari nol, susah dapet partner ya di sana. Sekarang itu sudah lebih dari 20 negara di handle. Jadi ibu-ibu komunitas ibu-ibu doyan nulis dan ibu-ibu doyan bisnis mau kemana? Siap tuh Pak Franky. Ya kita akan bikin satu lah sesi. Kalau saya yang terpikir sih ya, bagaimana saya bisa ajak ibu-ibu itu pengalaman menulis tapi sambil liburan. Pulang dari sana jadi buku, itu yang pengen. Tapi nanti lah ya kita ngobrol lagi ya Pak Franky ya. Yang jelas ini kita dapat insight banget kalau hobi itu nggak ngabisin duit. Hobi bisa jadi sebuah bisnis yang bagus. Pak Franky, sekali lagi satu aja penutup untuk ibu-ibu, apa kunci sukses dari seorang owner sightseeing ini sehingga akhirnya bisnisnya bisa membesar terus? Kunci sukses itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya lebih ke jangan pernah menyerah sih, Bu ya. Karena jalan itu pasti ada kalau kita mau mencoba ya. Cuma memang semua harus di-plan tetap ya. Bukan berarti kita jangan menyerah tanpa plan. Tapi kita harus bikin plan. Dan tadi apalagi kalau ibu bilang ke arah budgeting ya, nah itu budgeting memang penting banget. Jangan sampai, yang paling penting menurut saya itu pengalaman saya, mencampurkan uang usaha sama uang pribadi. Itu jangan banget. Karena itu kebanyakan ibu-ibu itu deh. Ya. Uangnya pakai buat shopping, nggak ada uang muternya lagi ya, Bu. Iya, itu sih menurut saya yang pertama yang pasti tadi jangan menyerah. Yang kedua bikin plan. Yang ketiga untuk secara financially itu uang usaha sama uang pribadi nggak boleh dicampur, harus bisa bikin at least 2 rekening berbeda gitu. Jadi kita bisa nge-track ya, apalagi kalau ibu-ibu misalnya nggak punya background di keuangan akuntansi, itu bakal susah ya untuk nge-trace semua, ngecatat semua. At least
jangan digabung dulu aja, itu paling gampang ya, simple. Yang penting jangan digabung dulu, masalah pencatatannya mah nanti lah. Kan yang penting keluar masuknya jelas gitu ya di satu rekening. Nah, penting banget sehingga akhirnya bisnis bisa jalan, bisa membesar. Bisnis nggak dirongrong ya sama kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi nggak dirongrong sama bisnis juga, karena kadang-kadang ada juga Pak bisnisnya yang butuh modal mulu. Nah itu akhirnya merongrong kebutuhan dapur. Jadi jangan saling rongrong lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu hari ini saya bersama Pak Franky, pasti ibu-ibu senang banget nanti kapan-kapan kita berkunjung lagi ke sini. Jangan lupa kemungkinan tanggal 13 November kita akan kopdar pertama di sini. Di sini tempatnya, Vi. Lihatin, Vi. Di sini tempatnya dan kita akan dapat makanan yang super enak, fresh ya. Makanan di sini tuh fresh banget dan mudah-mudahan ibu-ibu akan happy banget karena semua lokasinya bisa jadi background foto. Penting, eksis. Oke, thank you Pak Franky. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Bye.